Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, monggo silahkan masuk, Bu. Iya, sebentar ya, Bu ya. Tak siapin dulu. Iya, Bu. Selamat siang, Ibu. Izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Bidan Titi, bidan di Puskesmas Gianyar ini. Ada yang bisa saya bantu? Iya, nama saya Punya. Iya. Saya kan kemarin habis melahirkan. Umur berapa, Bu? 1 hari ini bayi. Ibunya umur Oh, berapa? saya. Maaf, saya umurnya 25 tahun. Oh iya. Lahir di mana, Bu? Lahir kemarin di mana itu? Klinik. Oh, klinik. Iya, di klinik. Ini anak saya umur 1 hari. Iya. Kemarin beratnya itu 3.300, panjangnya 48 kalau tidak salah. Oh gitu. Iya. Ini saya mau, kan kemarin dikasih surat kontrol, suruh kontrolnya ke klinik. Tapi kan rumah saya dekat puskesmas Gianyar. Saya nggak mau jauh-jauh itu loh, Bu. Iya. Jadi saya mau periksanya di sini. Oh iya. Saya mau tanya-tanya terkait perawatan bayi baru lahir. Kan saya ibu muda ya, Iya. baru punya anak pertama. Jadi belum ada, istilahnya belum ada pengalaman gitu loh. Cucu pertama kah dari keluarga Ibu? Iya, itu Oh cucu iya. pertama. Baik. Ya, saya jelaskan dulu ya, Bu, berdasarkan hasil semua keluhan Ibu. Saya di sini akan menjelaskan kepada Ibu sama keluarga Ibu ya tentang perawatan bayi sehari-hari di rumah. Di rumah saya izin cuci tangan dulu ya, Bu ya. Bu, saya mau minta persetujuannya dulu. Nanti saya juga mau minta kontra waktu sekitar 10 menit ya untuk menjelaskan cara-caranya itu. Di sini saya minta persetujuan untuk kontrak waktu sama penjelasan nanti yang akan saya berikan ke Ibu. Boleh diisi? Terus tanda tangan sini ya, Bu. Iya. Di sini ya? Iya. Oke, terima kasih. Oh, ada lihat adiknya kok. Iya, sehat ya? Cowok ya? Cewek apa cowok ya tadi? Cowok. Oh, suhunya normal ya, Bu? 37. Bentar ya, Bu ya. Kita pakai sarung tangan dulu. Bu, adiknya boleh ajaknya dulu. Iya. Sehat ya, Dek ya. Namanya siapa, Bu? Adiknya udah ada namanya belum? Andika. Oh, Andika. Bu, di rumah Andikanya ini dikasih ASI ya 2-3 jam paling sedikit, atau setiap 4 jam itu dibangunin. Setiap 4 jam. Kalau bayi yang sehat malah kurang dari 4 jam udah pengen nyusu terus gitu ya, Bu. Terus di rumah jaga kehangatan ya, Bu ya. Iya. Sama kebersihan, mandi sehari 2 kali. Terus kehangatannya di rumah dikasih lampu yang hangat, jangan terlalu silau. Terus tempatnya yang itu nyaman. sama Mbak Uti dikasih gurita itu tidak apa-apa tuh? Oh, nggak usah, Bu, sekarang nggak usah pakai gurita ya. Itu menghalangi pernapasan adiknya. Gitu. Jadi nanti di rumah kita misalnya memang butuh ditaruh di kasur, didampingi terus. Takutnya adanya di kasur malah nggak ada yang nungguin gitu, Bu. Terus kalau misalnya adanya ditidurkan dalam posisi tertidur, nanti di sana jangan lupa di rumah ya, jangan lupa dikasih selimut. Terus jangan sampai mukanya adik ketutup sama selimutnya juga. Boleh dibedong tapi jangan kencang-kencang. Terus dicek juga, Bu, popoknya di rumah pakai popok atau pakai pampers? Pakai pampers. Oh, kalau pakai pampers dicek per 2 jam ya. Entah itu dia adiknya pipis atau tetap diganti. Jadi meskipun kalau nggak pipis, kalau nggak kalau ya, pipis kan sering. Kalau nggak kalau pipis sering tetap diganti per 2 jam. Apalagi kalau cepat diganti ya, Bu ya. Terus soalnya adiknya itu kalau misalnya suhunya terlalu panas atau terlalu dingin tuh dia nggak nyaman. Biasanya juga menyebabkan dehidrasi, Bu. Suhu terlalu panas sama terlalu dingin itu menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi itu apa? Kekurangan cairan pada adik bayi.
Oh, gitu. Ini saya jelasin perawatan tali pusat juga ya Bu ya. Ini bentar ya. Sini ya Bu ya, ini adiknya. Ini kan kalau habis mandi kan biasanya basah. Tali pusatnya itu sama kadang sama bahu itu cuma di apa kayak di tempel gitu aja. Iya. Katanya kemarin suruh itu loh di apa tutup sama kaca. Lah kemarin kata Bu Bidannya nggak boleh kok. Itu gimana Bu Bidan? Nah, ini tak kasih tahu dulu ya Bu ya. Tadi kan suhu adik juga sudah normal 37 ya. Iya. Nah, suhu bayi yang normal itu 365 sampai 37. Jika suhunya lebih dari 37,5 atau di atas 38, segera ke fasilitas kesehatan terdekat ya Bu. Meskipun ibu udah punya Sanmol di rumah atau Pamol drop di rumah, tetap dibawa ke ke puskesmas, ke vaskes dulu gitu. Terus misalnya di rumah adiknya itu nafasnya itu tersengal-sengal atau dilihat dinding dadanya ada retraksi, kesulitan bernafas, sambil dihitung dia dalam 1 menit itu ada berapa kali pernafasannya. Jika lebih dari 60 kali, cepat segera bawa ke fasilitas kesehatan ya Bu. Bisa ke puskesmas atau bisa ke puskesmas atau ke rumah sakit. Tapi yang normal itu 40 sampai 55 gitu. Jadi nek lebih dari 60 bawa ke rumah sakit ya Bu atau ke puskesmas gitu enggak apa-apa. Terus ini tak cek dulu tali pusatnya ya. Oh, ini tali pusatnya bersih kok Bu. Ini udah mau puput Bu, udah mau kering ini udah kering, udah mau puput. Padahal baru 1 hari ya. Iya ini. Ini dilanjut ya Bu di rumah, usahakan ini prinsipnya bersih dan kering. Jadi nggak usah ditutupin, nggak usah dikasih obat apa, nggak usah dikasih salep apa gitu, nggak usah ya. Jadi kalau udah pipis, udah mandi, udah pipis atau dicek tali pusatnya basah apa enggak. Kalau basah dikeringkan pakai kasak itu nggak apa-apa. Atau handuk yang bersih, nanti ditutup lagi gitu ya Bu ya. Jadi jangan diutuk-utuk, jangan diapa-apain ya Bu ya. Terus tanda bahaya yang lain, misalnya tali pusatnya ini sebenarnya saya di rumah hygiene-nya kok udah bener, tapi kok tali pusatnya merah ya. Terus ada bau sama keluar cairan dari tali pusat, itu juga bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu ya Bu. Terus biasanya pada bayi baru lahir itu terjadi kuning Bu. Icterus neonatorum itu ada fisiologis sama patologis. Yang fisiologis itu terjadi pada usia 0 sampai 7 hari atau 14 hari. Nanti jadi usia 14 hari itu sudah hilang semua. Yang normal itu biasanya kuning-kuning aja di muka atau semburat saja di muka sama badan gitu. Itu normal. Nanti hilang hari ke-7 atau 14. Yang bahaya itu ada 4 bagian Bu. Primer 1 itu di muka. Jadi kuningnya itu di wajahnya adik aja. Yang kedua, primer stadium kedua, muka dan tangan. Jadi yang kuning itu di muka dan tangan adik. Terus yang ketiga, kuning stadium yang ketiga itu dari muka sampai badan. Jadi sampai perut ini ya Bu, sampai tali pusat ini adiknya kuning. Jadi muka, tangan sama perut yang kuning. Kakinya udah enggak, masih belum. Karena dia belum keseluruhan. Nah, yang paling banyak itu biasanya sampai bawah itu stadium 4 ya Bu ya, primer 4. Itu yang kuningnya seluruh tubuh, yaitu muka, tangan, badan dan kaki. Itu bawa ke, kalau kayak adik kayak gitu di rumah, tetap disusuin sama bawa ke fasilitas kesehatan ya Bu. Nanti dicek darahnya, terus dicek bilirubinnya berapa. Butuh fototerapi apa enggak? Kalau cuma mukanya aja yang kuning? Mukanya aja yang kuning tetap diminumkan ASI. Nanti ada penambahan sampai tangan atau perut, cepat bawa ke rumah sakit atau puskesmas gitu. Gitu ya Bu, paham? Ada yang mau ditanyakan? Kan tadi Bibi bilang munculnya itu 0 sampai 7 hari. Itu kalau dia muncul di hari 0 sampai 7 hari itu masih
fisiologi masih normal maksudnya. tetap diminumkan ASI yang banyak, itu aja prinsipnya di rumah ya. Iya. Itu ya Bu ya. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Apa ya, kalau biasanya dia kalau netek itu 2 jam sekali sih Bu. Udah pintar ya. Nggak tak kasih support sih, cuma ASI aja ya Bu. Ya itu dilanjut sampai 6 bulan, lanjut lagi nanti MPASI. MPASI itu makanan pendamping ASI, nanti dilanjut itu sama ASI juga dikasih sampai usia 2 tahun. Gitu, jangan khawatir ASInya nggak cukup sampai 2 tahun ya, tetap dikasih terus. Kayak gitu. Bu, izin dulu ini ya, bersihin alatnya dulu. Gini di adik digendong dulu, takutnya nangis. Sebentar ya Bu ya. Iya, Ibu tadi udah jelas semua ya. Tanda bahaya baru berlahir, bayi kuning, sama jika bayi demam. Terus Ibu ini udah selesai pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi sehari-hari di rumah. Nanti kalau misalnya di rumah ini kan baru 1 hari, ternyata kok hari ke-3 sampai ke-7 itu memang kuning, jenengan takut. Bawa puskesmas nggak apa-apa, nanti kita lihatnya nanti jenengan bisa kontrol hari ke-3 atau 7 hari gitu ya, buat tindakan selanjutnya perlu check up atau enggak. Itu ya Bu, ada yang ditanyakan? Iya.